Hey, selamat datang kembali di channel Delray. Pada video kali ini kita akan merecap sebuah film yang berjudul War Machine. Film ini dirilis pada tahun 2026 yang disutradarai oleh Patrick Hughes, dan film ini dibintangi oleh Alan Richardson, Dennis Quaid, Stephen James, dan artis keren lainnya. Dengan alur cerita tentang para kandidat dari camp pelatihan Ranger yang harus berhadapan dengan mesin berteknologi sangat canggih saat sesi simulasi latihan terakhir mereka. Wis nggak usah kesuwen, langsung ke alur ceritanya. Memperlihatkan kota Kandahar, tepatnya di Afghanistan, kita diperkenalkan dengan seorang tentara yang berwajah sangar dan bertubuh besar seperti saya. Kita sebut saja dia Bambang. Terlihat Bambang bertemu dengan seseorang yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Adiknya itu bernama Boim. Mereka berdua memiliki satu kesamaan, yaitu tato ikonik di lengan tangannya. Di sini, Bambang memperbaiki mobil perang yang mogok milik adiknya sambil mengobrol jika Boim ingin mengajak sang kakak untuk bergabung dengan pasukan khusus yang bernama Ranger. Fun fact, Ranger itu pasukan infanteri ringan aksi langsung utama di bawah Komando Operasional Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Tetapi Bambang menolak karena dia ngerasa udah tua lah, mau ngapain gitu kan. Bambang pengennya ya slow living. Tapi karena dipaksa sama adiknya, mau nggak mau Bambang harus iyain kemauan adiknya itu. Dan tiba-tiba ya, terjadi serangan mendadak dari musuh yang mengakibatkan semua teman-temannya mati, termasuk adiknya sendiri yang sekarat. Dua tahun kemudian, kita diperlihatkan Bambang yang sedang menuju suatu tempat yang sangat jauh dari Konoha. Dan ternyata dia akan mengikuti program seleksi Ranger. Selamat datang di program seleksi penilaian Ranger. Seluruh kandidat diwajibkan menuju aula orientasi. Sesampainya di tempat pelatihan, para pembina memberikan nomor khusus pada setiap calon Ranger yang akan mengikuti seleksi. Melihat prajurit yang sudah tua ikut seleksi, Sersan yang menjadi panitia menunjuk Bambang sebagai pemimpin pasukan. Tapi Bambang menolaknya tanpa alasan apapun. Setelah itu, Bambang diberikan nomor 81. Sekarang ke nomor 81. Siap, Sersan. Scene beralih ketika Sersan memberikan pengarahan untuk seluruh kandidat, memberitahu jika dalam seleksi itu mereka akan menjalani pelatihan berat selama 2 bulan sebelum resmi mendapat lencana Ranger dari kesatuan elit, di mana pada setiap minggunya peserta yang tidak memenuhi standar akan dieliminasi alias gugur. Karena para Ranger merupakan tentara-tentara elit pilihan terbaik dengan fisik dan mental di atas rata-rata serta gaji di atas UMR Bekasi. Seiring berjalannya waktu, seluruh kandidat mulai menjalani serangkaian seleksi yang sangat berat. Tapi si Bambang yang anomali dapat melewatinya dengan mudah seperti sebuah robot tanpa emosi, sampai beberapa kandidat menjuluki si Bambang sebagai pria Sigma seperti saya. Ketika mereka mau latihan menembak, mereka semua ditanya dari mana mereka bertugas oleh pelatih. Namun, ketika giliran si Bambang yang ditanya, mereka semua langsung melongo kagum dan merasa bangga, apalagi mereka tahu jika hanya ada satu orang yang selamat dalam tragedi itu. Siapa yang kalian bantu, Zeni? Brigade 3. Divisi Gunung 10. Spartan. Ketika malam harinya saat sedang menikmati MBG, para peserta membicarakan kehebatan Bambang karena berkat aksi heroiknya, ia sempat mendapatkan penghargaan Silver Star dari negara. Pada saat yang sama, muncul laporan tentang asteroid mencurigakan yang pecah menjadi beberapa bagian di orbit bumi. Tapi mereka itu nggak peduli dan menganggap NASA hanya mengarang berita alias berita itu hoak. Ketika mereka sedang menikmati MBG, salah satu dari mereka ada yang menceritakan jika penghargaan bintang perak Bambang didapat setelah membopong adiknya sejauh 16 km kembali ke markas. Namun naasnya, upayanya sia-sia karena adiknya tetap saja tidak tertolong.
Dengar hal itu, si kepoan yang nomor 15 menanyakan langsung kepada Bambang, tapi Bambang tidak menggubrisnya dan tetap dengan ekspresinya yang cool. Hari demi hari pun terus berlanjut hingga sampai di minggu terakhir yang berlangsung di dalam kolam renang. Di tengah perjuangannya, si Bambang tiba-tiba teringat momen saat ia berjuang mengevakuasi Boim ke pangkalan terdekat. Ingatan ini pun seketika merusak mental si Bambang karena momen evakuasi itu meninggalkan trauma yang sangat berat. Aku di sini. Oke, tetap bagus. Bertahanlah. Pada akhirnya, si Bambang gagal melewati seleksi dan harus diselamatkan agar ia tidak mati tenggelam. Setelah itu, si Bambang disuruh menghadap Sersan Bowo dan Sersan Mayor. Mereka lalu membahas beberapa indikasi bahwa si Bambang tidak layak untuk menjadi ranger. Indikasi ini diantaranya mengidap trauma berat berkepanjangan, menghindari komunikasi dengan sesama kandidat, sampai menolak kesempatan untuk menjadi pemimpin tim. Dan parahnya, Bambang tidak pernah datang ke psikolog atau terapi traumanya, malahan terus-terusan mendaftar ranger. Kau selesai. Saya selesai. Duduk. Nah, yang menjadi dilema, si Bambang menjadi salah satu kandidat terbaik saat ini. Tetapi apapun keputusannya ya sudah bulat. Si Bambang akhirnya diperintahkan untuk menandatangani formulir pengunduran diri demi kebaikannya. Namun si Bambang menolak karena menjadi ranger adalah impiannya dan adiknya sejak lama. Bambang pun keluar ruangan sambil emosi. Keesokan harinya, Sersan Bowo mengumumkan daftar kandidat yang lolos ke seleksi terakhir. Tak disangka, si Bambang lolos dalam seleksi itu dan dia akan melaksanakan tes tahap akhir yang paling susah. Beberapa waktu kemudian, Bowo memberikan misi yang menjadi seleksi terakhir untuk para kandidat. Rupanya, tes itu adalah menghancurkan sebuah pesawat rahasia yang sebelumnya telah ditembak jatuh. Di akhir pengarahan, Bowo mengungkap bahwa semua kandidat harus melaksanakan misi ini sebagai tim. Mengejutkannya, Bowo menunjuk si Bambang sebagai pemimpin tim. Nah, ternyata Bowo diam-diam ngelakuin ini untuk nguji seberapa pantas si Bambang untuk menjadi ranger. Selamat datang di barisan kematian. Gas 1 lepas landas. Diterima. Gas 2 lepas landas. Aku ada di belakang. Ketika mereka semua sudah sampai di titik pendaratan, mereka pun langsung bergegas. Dan ketika mau OTW, Bambang sebagai ketua memberikan kata-kata hari ini bersama si nomor 7. Ingat, kita di sini karena satu alasan. Kita tidak pernah menyerah. Di pagi harinya, mereka pun melongo saat melihat pesawat siluman canggih yang ada di depan mereka. Karena mengira inilah pesawat yang dimaksud, lalu Bambang mengajak timnya untuk melanjutkan rencana. Instruktur sangat totalitas soal efek khususnya. Itu kelihatan seperti pesawat rahasia. Setelah memastikan situasi aman, si nomor 7 memimpin beberapa rekannya untuk memasang bom. Akan tetapi, Bambang merasa curiga saat melihat kilauan cahaya di balik semak-semak. Lantas, ia pun melakukan pengecekan dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bambang yang panik langsung kembali memberitahu timnya. Di saat itu pula si 7 dan yang lainnya heran saat melihat pesawat yang mereka ledakan tidak penyok sama sekali. Sontak mereka pun melongo saat melihat pesawat itu berubah menjadi robot. Di tengah kengerian yang terjadi, Bambang yang panik mengajak timnya untuk kabur. Lantas, dalam situasi maut ini, mereka hanya bisa melarikan diri tanpa berusaha melawan karena senapan mereka sejak awal tidak memiliki amunisi. Saat mereka terpojok, pesawat itu menyerang mereka dengan bom yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan mereka pun jatuh dari bukit hingga beberapa di antara mereka termasuk si 7 terluka cukup serius. Ketika si Bambang bergerak sendirian untuk mencari alat komunikasi yang masih layak pakai, sayangnya si Bambang mendapati alat komunikasi yang dibawa oleh mayat anggota itu sudah rusak. Dan Bambang hanya bisa bersembunyi saat ia melihat pesawat itu membunuh anggota Alpha.
Saat waktunya sudah tepat, mereka mulai berjuang menuruni tebing. Si Bambang lalu mendapati kompasnya tiba-tiba bermasalah, yang mana hal ini menandakan jika pesawat itu sedang berada di dekat mereka. Dan benar saja, robot killer akhirnya datang dan menyerang anggota mereka yang sedang menuruni tebing. Mereka lalu kembali berjuang melarikan diri begitu tempat persembunyian mereka diketahui oleh robot killer. Usai berhasil lolos dari robot killer, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kini mereka pun bertanya-tanya sebenarnya benda apa yang mereka hadapi. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba mereka mendengar suara misterius sebelum objek itu mulai menyerang dengan membabi buta. Si Bambang menilai langkah terbaik untuk timnya saat ini adalah pergi ke desa pemberontak, berharap mereka bisa mendapat bantuan. Demi melancarkan perjalanan ke desa, si Bambang berenang melewati arus sungai untuk mencapai daratan seberang. Si Bambang memerintahkan timnya untuk bekerja sama membuat tali luncur gantung agar mereka bisa menyeberangi sungai dengan aman. Sesampainya di lokasi, si Bambang mengikat tali pada pohon. Mereka mulai berjuang menyeberangkan si Tujuh yang kini dibawa dengan tandu. Asli greget banget liatnya. Dalam prosesnya, si Bambang dan yang lainnya bertugas menstabilkan tali gantung itu, sedangkan si 15 bertugas membawa tandu 7 untuk menyeberangi sungai melalui tali. Tak lama kemudian, si 15 tidak bisa menarik tandu itu karena alat medis itu tersangkut. Di saat mereka berusaha mengatasi masalah ini, pesawat kembali muncul dengan langsung memburu mereka. Mereka pun terpaksa melompat ke sungai demi menghindari serangan robot killer. Dalam kondisi terseret oleh arus sungai, si Bambang memegang erat tandu itu dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dari pesawat killer dengan nekat melompat ke air terjun. Selang beberapa menit, si Bambang yang tadinya pingsan kini sudah kembali sadar. Dengan semua petunjuk yang ada, mereka kini bisa memastikan bahwa serangan pesawat bukan bagian dari misi. Alasannya, rintangan yang disiapkan untuk mereka sebenarnya hanyalah perangkap dan tidak mungkin sampai sebrutal ini. Setelah itu, mereka mulai bergerak menuju desa pemberontak. Dari 3 lapis. Usai melewati perangkap, mereka akhirnya bisa mencapai pos desa pemberontak. Jika melihat kondisinya yang hancur, mereka meyakini pos ini telah diserang oleh robot killer. Lebih jauh lagi, robot killer juga telah menghancurkan menara radio, sehingga pantas saja mereka tidak bisa berkomunikasi dengan radio. Seberapa tinggi kita mendaki? Sekitar 6.500 kaki. 8 kilo ke barat? Adapun pilot yang ditawan di lokasi juga telah tewas akibat serangan robot killer. Tak lama kemudian, mereka menemukan instruktur dalam kondisi yang sangat kritis. Begitu instruktur tewas, si Bambang langsung memerintahkan mereka untuk kembali bergerak demi mengurangi resiko berhadapan dengan robot killer. Tetapi si 15 merengek dan menentang keputusan si Bambang karena sang ketua tim tidak memberikan waktu bagi anak buahnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Si Bambang akhirnya curhat kalau dia sebenarnya juga capek, layaknya manusia, dia juga bisa ngerasain kehilangan, tapi saat ini bukan waktunya untuk santai-santai dan menyesali semua yang telah terjadi. Saat situasinya kembali tenang, mereka berusaha menyalakan mesin kendaraan lapis baja di lokasi. Sayangnya, mesin kendaraan sedang bermasalah sehingga mereka menghadapi jalan buntu. Beruntungnya, si 15 dengan keahliannya sebagai teknisi peralatan militer berhasil memperbaiki mesin itu. Melalui kerjasama, mereka akhirnya berhasil mengembalikan posisi kendaraan yang sempat tersangkut. Tak lama kemudian, muncul tanda-tanda bahwa pesawat killer segera mencapai pos. Seketika itu, mereka pun bergerak cepat untuk memasuki kendaraan sambil mempersiapkan senjata yang ada di dalamnya. Saat kendaraan akan segera berangkat, si 15 mempertaruhkan nyawanya dengan mencari kotak amunisi untuk senapan mesin kendaraan. Setelah itu, mereka berjuang melarikan diri dengan kendaraan lapis baja itu.
Namun lama-kelamaan, kendaraan pun mulai rusak akibat serangan pesawat yang tiada henti. Saat mereka mengira berhasil lolos, pesawat itu kembali muncul dengan serangan yang lebih kuat dan agresif. Mereka lalu berusaha melawan robot killer dengan senjata yang ada di dalam kendaraan. Sayangnya, senjata itu tidak efektif untuk menjatuhkan robot killer. Kendaraan pun akhirnya terguling akibat serangan robot killer. Waktu pun terus berlanjut hingga si Bambang terbangun dalam keadaan terluka. Si Bambang lalu mendapati semua anggota timnya tiada yang selamat. Tak lama kemudian, si Bambang melihat robot killer mengirimkan sinyal seolah-olah robot itu berusaha memanggil teman-temannya. Usai melihat aksi robot killer, si Bambang tak sengaja menemukan si Tujuh yang masih terbaring di tandunya. Si Bambang lalu bergegas membawa si Tujuh pergi agar mereka bisa menghindari robot killer. Saat berada di tempat persembunyian, si Tujuh kembali sadar dan menceritakan rahasianya kepada Bambang. Ternyata, si Tujuh adalah rekan adiknya. Si Tujuh pun bisa mengetahui impian adiknya untuk menjadi ranger bersama si Bambang. Karena impian inilah, si Bambang ingin menjadi ranger untuk adiknya agar ia bisa meredam traumanya. Kau kenal adikku? Dia terus mengoceh tentang menjadi ranger denganmu. Teringat momen memperbaiki kendaraan konvoi milik adiknya, si Bambang akhirnya memiliki ide untuk mengalahkan robot killer itu. Usai menyembunyikan si Tujuh di area hutan, si Bambang lalu bergegas menuju area tambang yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, si Bambang menemukan peralatan yang diyakini bisa melancarkan strateginya. Tak lama kemudian, robot killer bergerak menuju area tambang usai terpancing oleh suar yang ditembakkan oleh si Bambang. Ketika pesawat killer mendekat, pesawat itu langsung jatuh akibat terkena ledakan beberapa dinamit yang dipasang oleh si Bambang. Begitu momennya sudah tepat, si Bambang menggunakan bulldozer untuk mendorong pesawat itu mendekati mesin pemecah batu. Meski robot killer berusaha melawan, tetapi si Bambang terus menekannya agar bebatuan terus jatuh ke dalam lubang ventilasi. Si Bambang lalu terpaksa keluar dari bulldozer demi menghindari serangan robot killer. Selang beberapa detik, pesawat itu pun meledak dan berhenti beroperasi. Lantas sebelum mati total, robot killer mengeluarkan banyak bom sebagai serangan terakhirnya. Beruntungnya, si Bambang berhasil menghindari ledakan besar itu yang menghancurkan fasilitas tambang dan robot killer. Keesokan harinya, si Bambang berjuang membawa si Tujuh kembali ke pangkalan militer yang terlihat mengalami kerusakan di sejumlah titik. Sesampainya di tujuan, si Bambang melihat banyak prajurit yang sibuk melakukan evakuasi. Tak lama setelah itu, ada beberapa helikopter yang datang sambil membawa potongan tubuh robot killer. Si Bambang lalu mendapatkan informasi penting saat ditemui oleh Sersan Mayor. Ternyata pangkalan itu baru saja berhasil mengatasi gelombang serangan pertama pesawat killer yang muncul dalam jumlah banyak. Setelah itu, media memberitakan soal banyaknya bongkahan terduga asteroid yang jatuh ke berbagai lokasi di bumi. Ternyata setiap bongkahan itu berubah menjadi robot seperti yang dilawan Bambang. Kini semua negara pun siap bersekutu dan mengerahkan militer masing-masing untuk menghadapi invasi itu. Saat waktunya sudah tepat, Sersan Mayor bertanya bagaimana si Bambang bisa mengalahkan pesawat itu tanpa senjata berat. Jawabannya, seluruh sistem pesawat itu akan rusak jika lubang ventilasi utama pada robot mengalami penyumbatan. Setelah itu, Sersan Mayor resmi mengangkat si Bambang sebagai ranger sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya yang pantang menyerah dalam menghadapi robot killer. Sersan Mayor pun meyakini adiknya pasti bangga dengan si Bambang. Kita telah ditunjuk sebagai garda terdepan operasi perisai global dan Waktu pun terus berlanjut hingga Sersan 1 memberikan pengarahan untuk pasukan Ranger Amerika Serikat yang salah satunya adalah si Bambang. Mungkin juga saya akan lawan. Wah, kaget. Kaget. Dan film pun selesai.
Ya, jadi itu guys keseluruhan alur cerita film War Machine yang dirilis pada tahun 2026. Ya makasih banyak ya yang ya makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga, nyalain loncengnya ya. Ini konten pertama saya, emang kalau jelek dimaklumi. Next kita mau bahas film apa lagi guys? Jangan lupa komen-komen ya. Oke, bye bye.